Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, do you know guys, dari survei yang pernah dilakukan, sekitar 36,9% masyarakat Indonesia pernah melakukan tindakan self-harm loh. Dan sedihnya, presentasi ini setengahnya didominasi oleh kelompok usia muda, yakni dari umur 18 sampai 24 tahun, dengan persentase mencapai 45%. Nah, apa sih self-harm itu? Self-harm adalah tindakan menyakiti diri sendiri secara sengaja, seperti memotong kulit, mencakar, atau memukul diri sendiri. Tapi, mengapa seseorang dapat melakukan hal ini? Lalu, bagaimana cara kita dapat membantu mereka? Penasaran? Tonton video ini sampai akhir ya. Self-harm seringkali bukan tentang ingin menyakiti diri sendiri secara sengaja, melainkan tentang mencari cara untuk mengatasi rasa sakit emosional yang terlalu berat. Orang yang melakukan self-harm mungkin merasa kewalahan mengendalikan emosi yang datang secara bersamaan seperti kesedihan, kekhawatiran, kemarahan, ataupun kesepian. Bagi mereka, menyakiti diri sendiri bisa terasa seperti pelarian sementara dari rasa sakit batin yang tak tertahankan. Lalu, faktor apa aja sih yang bisa menyebabkan seseorang untuk melakukan self-harm? Yang pertama ialah masalah kesehatan mental seperti depresi, gangguan kecemasan, atau gangguan kepribadian yang sering muncul dan menjadi pemicu akan melakukan tindakan ini. Yang kedua adalah trauma atau pengalaman buruk seperti kekerasan, pelecehan, atau kehilangan besar bisa meninggalkan luka secara emosional. Yang ketiga adalah tekanan sosial seperti bullying, tekanan pada akademik, atau merasa tidak diterima oleh lingkungan sekitar bisa memperburuk kondisi seseorang. Yang keempat, kesulitan mengelola emosi. Bagi sebagian orang, self-harm menjadi cara untuk melampiaskan atau mengendalikan perasaan yang sulit diungkapkan. Penting untuk diingat, self-harm bukan hanya sekedar mencari perhatian. Ini adalah tanda bahwa seseorang sedang berjuang melawan rasa sakit yang amat sangat dalam. Jika suatu saat kamu mengetahui seseorang melakukan self-harm atau orang terdekatmu yang melakukannya, maka pendekatan yang penuh kasih dan tanpa penghakiman adalah kuncinya. Adapun beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menyikapinya. Yang pertama adalah dengarkan mereka tanpa menghakimi. Biarkan mereka berbagi perasaan mereka tanpa merasa dihakimi atau dikritik. Tanyakan dengan lembut seperti apa yang sedang kamu rasakan. Yang kedua, hindari reaksi berlebihan. Jangan memaksa mereka untuk berhenti atau menyalahkan mereka, karena ini bisa membuat mereka menutup dirinya. Yang ketiga adalah tawarkan dukungan. Dorong mereka untuk mencari bantuan profesional seperti psikolog atau konselor. Tapi lakukan dengan penuh pengertian, tanpa ada pemaksaan. Yang keempat, jaga batasan. Mendukung seseorang yang melakukan self-harm bisa menguras emosi. Pastikan kamu juga menjaga kesehatan mentalmu. Ingat, kamu tidak bisa menyembuhkan mereka sendirian, tapi kehadiranmu yang sangat empati bisa membuat perubahan besar pada diri mereka. Menyembuhkan seseorang dari self-harm adalah proses yang sangat panjang dan membutuhkan kesabaran dan dukungan dari profesional. Ada pula langkah yang dapat kita lakukan untuk membantu seseorang berhenti melakukannya adalah yang pertama, memberi pengertian akan perlunya bantuan profesional. Terapi seperti CBT, Cognitive Behavioral Therapy, dan DBT atau Dialectical Behavior Therapy sangat efektif untuk membantu mengelola emosi dan mengurangi dorongan untuk melakukan tindakan self-harm. Yang kedua adalah membangun mekanisme coping yang sehat. Ajak mereka mencoba aktivitas seperti olahraga, meditasi, atau seni untuk mengekspresikan emosi mereka. Yang ketiga adalah dukungan komunitas. Kelompok dukungan atau komunitas yang aman bisa membantu mereka tidak merasa sendirian. Yang keempat adalah perhatikan pemicunya. Membantu mereka mengenali situasi atau emosi yang memicu mereka untuk melakukan tindakan self-harm adalah langkah penting menuju pemulihan. Pemulihan tidak terjadi dalam semalam, tetapi dengan dukungan yang tepat, seseorang bisa belajar mengelola rasa sakit mereka dengan cara yang lebih sehat. Self-harm adalah tanda perjuangan batin, tapi itu bukan akhir dari cerita seseorang. Dengan empati, pengertian, dan bantuan yang tepat, kita dapat membantu mereka menemukan cahaya di tengah kegelapan. Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal sedang berjuang, jangan takut untuk mencari bantuan, karena kamu tidak sendiri. Mari kita ciptakan dunia yang lebih penuh kasih,
satu langkah pada satu waktu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.